Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bagian pertama, dan ini bagian terakhir insyaallah dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Daud memiliki banyak kelebihan, dan di antaranya Nabi Daud adalah seorang yang wa atainahul hikmah wa fasl khitab. Kata Allah, Allah berikan kepada Nabi Daud al-hikmah, yaitu sikap bijak, wa fasl khitab, dan itu keputusan. Jadi kalau ada masalah Nabi Daud menjelaskan, maka menjadi keputusan bagi orang-orang yang bersengketa. Namun suatu hari Allah menguji Nabi Daud alaihissalam. Ya, Allah sebutkan kisah dalam surat Sad. Ya, meskipun Nabi Daud alaihissalam selalu bijak, namun suatu saat dia terburu-buru dan dia salah dalam memberi keputusan. Allah sebutkan dalam surat Sad ayat 21, wa hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. Dan apakah telah sampai kepadamu berita tentang orang-orang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Jadi Nabi Daud alaihissalam dia punya waktu untuk memberi keputusan hukuman kepada rakyatnya atau kepada masyarakat. Demikian juga dia punya waktu untuk beribadah di mihrabnya. Mihrabnya maksudnya tempat ibadahnya, ya, semacam kalau kita musallanya, ya. Musalla dalam kerajaannya, kemudian Nabi Daud alaihissalam beribadah dalam musallanya. Dan ini dalil bahwasanya Nabi Daud, ya, meskipun sudah menjadi raja, ya, tadinya penggembala kambing, kemudian menjadi raja, tetap saja dia tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang baru diberi sebagian kenikmatan sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diberi jabatan, maka semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daud alaihissalam tidak. Ya, dia diberi kekuasaan, diberi kekuatan, diberi jabatan, jadikan raja, bahkan dia punya waktu khusus untuk beribadah di mihrabnya, semacam di musallanya, ya. Tiba-tiba ada dua orang manjat pagar, kemudian masuk ke dalam mihrab Nabi Daud, dan ini suatu hal yang mengagetkan Nabi Daud alaihissalam. Karena kan di namanya kerajaan ada penjaga. Bagaimana dua orang ini bisa melewati seluruh penjaga, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam musallanya Nabi Daud alaihissalam. Idz dakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Kata Allah, tatkala dua orang bersengketa ini setelah manjat pagar, kemudian dia masuk ke dalam ruangan Nabi Daud alaihissalam, fafazi'a minhum, maka Nabi Daud pun takut dengan mereka. Fafazi'a itu kaget. Dan ini suatu yang wajar, manusiawi. Bagaimana tiba-tiba ada dua orang datang, bisa jadi membawa keburukan, bisa jadi jahat, kok bisa tiba-tiba bisa masuk dalam ruangan khusus Nabi Daud. Akhirnya qalu la takhaf. Akhirnya mereka ini berkata, ya, dua orang ini berkata, la takhaf, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna ala ba'd. Kami ini dua orang yang sebagian kami telah berbuat zalim kepada yang lainnya. Fahkum bainana, hendaknya kau memberi hukuman, berhukum kepada kami, yaitu putuskan hukum yang adil di antara kami bil haq, wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Dan janganlah, ya, berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah menyimpang, dan janganlah kau menyimpang dari kebenaran, serta tunjukkanlah kepada kami mana jalan yang lurus. Tentunya dua orang ini tahu Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hakim, seorang yang bijak, ya. Kemudian mereka datang untuk minta diselesaikan permasalahan mereka. Maka mulailah satu orang ini berbicara, yang zahirnya dia sedang dizalimi. Satu orang ini berbicara, zahirnya dia sedang dizalimi. Dia berkata, inna hadha akhi lahu 99 na'jatan wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Maka salah satu berbicara yang seakan-akan dizalimi, dia berkata, saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina, dan saya punya 1 ekor kambing saja. Kemudian dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, ya, 1 ekormu berikan kepadaku, sehingga genap 99 menjadi 100. Wa azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
Setelah ini bercerita, maka Daud alaihissalam mendengar mereka berdua bercerita, yang satu bercerita bahwasanya ini sudah punya kambing 99, masih ngambing kambingku, dia ngambil kambingku sehingga akhirnya kambingnya jadi 100, sementara saya tidak punya kambing, diambil satu-satunya kambing diambil oleh dia. Kemudian wa'azzani fil khitab, dan dia menang dalam, kalau debat saya nggak bisa ngomong, dia menang dalam perdebatan. Maka Nabi Daud alaihissalam langsung memberi hukuman, memutuskan perkara. Dia berkata, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Sungguhnya saudaramu itu telah berbuat zalim kepadamu. Kenapa dia telah meminta mengambil seekor kambingmu itu untuk digabungkan dengan 99 ekor kambingnya. Karena zahirnya ini dizalimi, ya. Yang punya kambing satu dizalimi. Langsung Nabi Daud mengatakan, kau dizalimi. Saudaramu telah menzalimi, telah mengambil kambingmu digabungkan dengan 99 ekor kambingnya. Kemudian kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Dan sungguhnya betapa banyak orang yang bersekutu menzalimi satu dengan yang lainnya. Ini benar masalah harta, kalau udah kerja sama susah. Manusia memang diciptakan cinta dengan harta, ya, sehingga terkadang kalau sudah terjadi syarikat kerjasama dalam perdagangan atau dalam masalah keuangan, sering sebagian zalim yang lain, ya. Mau dia sengaja atau tidak disengaja, tapi sering terjadi kezaliman. Ya, dia tidak terbuka misalnya, atau ada hal yang dia tutupi, atau keuntungannya dia ambil lebih banyak, ya, dan macam-macam, atau dia mengurangi keuntungan saudaranya, ya. Intinya kata Nabi Daud, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna katsiran minal khulata, sungguh banyak orang yang bercampur. Kata Nabi Daud alaihissalam, sungguhnya banyak orang yang mereka kerjasama, sebagian mereka menzalimi sebagian yang lain. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan amal saleh. Hanya orang saleh yang beriman yang tidak zalim tatkala melakukan kerjasama. Wa qalilum mahum, dan mereka itu hanya sedikit, kata Nabi Daud alaihissalam. Wa dhanna Dawud annama fatanna, dan Daud kemudian sadar bahwasanya kami telah mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun mohon ampun kepada Rabbnya. Wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun tersungkur untuk sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan di sini, di mana kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Ya, ada banyak khilaf di kalangan para ulama, ya. Namun tidak ada riwayat yang jelas yang menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam masalah ini. Kenapa kemudian dia pun bertobat, kenapa dia pun sujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwasanya dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam, beliau terburu-buru untuk menyampaikan keputusan hukum sebelum mendengar dari dua belah sisi, ya, dari dua belah pihak. Harusnya dia mendengar dari orang yang merasa terzalimi, ya. Demikian juga harusnya dia mendengar juga dari orang yang dituduh menzalimi. Namun mungkin Nabi Daud banyak pengalaman, ya, sehingga dia mengatakan, wa inna katsiran minal khulata, sungguhnya banyak orang yang mereka saling bekerja sama, la yabghi ba'dhum ala ba'dhin, sering sebagian yang lain menzalimi yang lainnya, sebagian menzalimi sebagian yang lainnya. Ya, bisa jadi Nabi Daud dengan pengalamannya akhirnya beliau segera memberi keputusan tanpa mendengar dari pihak kedua, dan ini dianggap kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab, maka dia pun minta ampun kepada Allah, dan dia pun ruku dan dia bertobat kepada Allah, dan itulah sifat Nabi Daud alaihissalam, ya, awwab, ya. Beliau adalah orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena zahirnya orang yang punya 99 kambing yang zalim, zahirnya sudah teman punya satu kambing dia ngambil. Tapi Nabi Daud tidak boleh memberi keputusan kecuali harus mendengar dari dua-duanya. Inilah kesalahan Nabi Daud alaihissalam, dan akhirnya Allah tegur dan dia pun langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama mengatakan dua orang ini sebenarnya jelmaan malaikat untuk menguji Nabi Daud. Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dua orang ini bisa lompat pagar kemudian masuk ke dalam Nabi Daud, melewati seluruh pasukan Nabi Daud. Ini suatu hal yang sulit. Ya, bagaimana tiba-tiba raja punya lokasi di tengah ruangan khusus, tahu-tahu ditembus, tahu-tahu masuk ke dalam. Sementara pasukan Nabi Daud juga mungkin sangat banyak. Ya, jadi kata para ulama mungkin ini malaikat diutus oleh Allah untuk menguji Nabi Daud.
memberi pelajaran kepada Nabi Daud bahwasanya Nabi Daud alaihissalam jangan tergesa-gesa dalam memberi keputusan, hendaknya kita mendengar dari dua belah pihak. Oleh karenanya adalah suatu kebodohan jika seorang masuk dalam suatu permasalahan kemudian tidak mendengar dari dua belah pihak. Dia mendengar satu pihak kemudian dia hukum. Dan ini banyak yang terjadi sekarang di zaman ini. Kita hanya dapat informasi dalam medsos misalnya, kita dengar satu pihak, kemudian kita mulai komentar, memberi hukum. Kita bilang ini karena begini, begini, begini. Padahal kita tidak mendengar pemaparan dari pihak yang lainnya. Ya, apalagi medsos yang kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak. Kemudian kita komentar ya, seakan kita memberi hukum, oh ini salah, kemudian ikut mencaci, ikut memaki. Banyak kasus seperti itu. Kejadian sekarang bisa diatur, berita bisa diatur, ya, peristiwa bisa dirubah-rubah beritanya, dan itu sangat mungkin terjadi dan terjadi. Oleh karenanya saya katakan di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini, sudahlah banyak masalah kalau lewat di hadapan kita, dan kita tahu ada dua orang bersengketa, dan kita belum mendengar dari dua-duanya, maka sudah kita nggak usah komentar. Kita nggak usah komentar. Karena kalau kita komentar berarti kita bodoh, kita hanya mendengar satu pihak dan kita beri komentar, itu kebodohan. Kalau Anda seorang yang bijak, dengarlah dari dua pihak, baru Anda komentari. Itu baru. Adapun dengar satu pihak kemudian Anda komentar, itu suatu tindakan yang tidak bijak sama sekali. Ini juga dibahas oleh para ulama. Mana yang lebih afdal? Apakah orang yang tidak pernah salah sama sekali atau orang yang kemudian dia berdosa kemudian dia bertobat? Saya kasih gambaran. Si A dan si B. Karena Nabi Daud bersalah. Fastaghfarahu kharraqian wa anab. Dia pun minta ampun kepada Allah, kemudian dia sujud bertobat kepada Allah. Nah, Nabi Daud bersalah kemudian dia bertobat. Manakah yang lebih afdal di antara dua orang yang senantiasa tidak pernah bersalah, selalu taat kepada Allah, dengan seorang yang dia taat kepada Allah kemudian di tengah jalan dia bertobat, bermaksiat, kemudian dia bertobat, bermaksiat lagi kemudian bertobat. Ini khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Saya kasih gambaran ada dua orang A dan B sama-sama berjalan dalam ketaatan. Kemudian si A berjalan terus, dia tidak bersalah. Si B berjalan, tahu-tahu di tengah jalan dia bermaksiat, maka dia terhenti dari perjalanan. Si A masih terus melanjutkan perjalanan. Si B kemudian dia bertobat kepada Allah. Setelah itu dia lanjut lagi perjalanan. Wah, semakin jauh. Di tengah perjalanan si B maksiat lagi. Bermaksiat lagi, berhenti dari ketaatan, berhenti. Ada waktu. Sementara si A jalan terus. Ya. Setelah dia kembali bertobat kepada Allah, apakah lebih afdal si A atau si B? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan si A lebih afdal karena dia terus berjalan menuju kepada Allah dan dia semakin jauh, sementara si B terhambat dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sebenarnya mengatakan tidak, si B ya ketika dia berdosa jelas dia terhambat, tetapi ketika dia bertobat kepada Allah, dia melakukan ibadah-ibadah ketundukan hati, kehinaan diri yang tidak pernah dilakukan oleh si A, karena si A tidak pernah merasakan demikian. Tangisan air matanya sungguh-sungguh dari hati, mengakui kesalahannya, mengakui kehinaannya di hadapan Allah, membuat dia meskipun terlambat jalan, begitu dia bertobat dia langsung bisa jalan dengan cepat. Bisa langsung jalan dengan cepat dan bisa mengejar si A atau bahkan bisa mengungguli si A, si B ini gara-gara taubat yang luar biasa yang muncul dari hatinya. Oleh karenanya ada khilaf di kalangan para ulama lebih afdal si A atau si B. Namun yang benar wallahu alam bisawab disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin, menukil dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala gurunya, bahwasanya yang terbaik adalah si A atau si B, dikatakan yang terbaik adalah kondisi. Jika ternyata si B setelah bermaksiat kemudian dia bertobat, kondisinya lebih afdal, jauh ya. Dengan kondisinya sangat afdal, bisa jadi seorang tadinya bermaksiat kemudian bertobat kemudian luar biasa istiqamah, maka bisa jadi dia bisa mengungguli si A, bisa jadi. Tapi kita katakan bahwasanya seorang berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah, karena jelas jika seorang bermaksiat dia akan terhambat dari melakukan ketaatan. Yang harusnya waktunya dia untuk baca Quran, waktunya untuk mengingat Allah, kemudian dia gunakan untuk maksiat, untuk nonton macam-macam, untuk dengar macam-macam, ya, sehingga hatinya menjadi hitam kembali. Untuk memutihkan kembali hatinya perlu taubat, perlu kesungguhan. Intinya seorang berusaha tidak bermaksiat. Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, dan kita semua pasti terjun dalam maksiat, maka masih ada kesempatan dia untuk maju terus berjalan menuju kepada Allah. Lihatlah Nabi Daud alaihissalam, dia bersalah, segera dia bertobat, beristighfar, kemudian dia pun melanjutkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faghfarna lahu dzalik."
dan kami ampuni Nabi Daud alaihissalam. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan sungguhnya dia punya kedudukan yang benar-benar dekat di sisi kami dan punya tempat kembali yang baik. Jadi Allah ingin jelaskan Nabi Daud bersalah tapi dia bertobat dan kami terima tobatnya. Bahkan Allah tekankan wa inna lahu indana lazulfa. Sungguhnya Nabi Daud memiliki kedudukan yang tinggi di sisi kami. Wa husna ma'ab, dan tempat kesudahannya adalah indah. Kemudian Allah berfirman, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haq. Wahai Daud, kami telah menjadikan engkau sebagai penguasa di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumlah di antara manusia dengan benar. Wala tattabi'il hawa, jangan tatkala kau memberi keputusan hukum kau mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh. Oh, ini karena kawan, ini karena teman dekat, oh ini karena punya jasa dulu kepada saya. Tidak boleh. Jangan kau ikut hawa nafsumu, tapi hukumlah dengan benar. Fayudhillaka an sabilillah, maka Allah akan menyesatkan engkau dari jalan yang benar. Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Sungguhnya orang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang pedih. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan namanya hari hisab. Jadi terjadi betapa banyak orang hakim, pengacara membela keburukan. Mereka lupa dengan namanya hari hisab, yaumal hisab. Subhanallah, sebagian pengacara ya, mereka dapat uang banyak dengan membela kebatilan. Di antara mereka taubat, di antara mereka hijrah. Ya, semakin dia mampu untuk membela kebatilan, semakin dapat pemasukan yang banyak. Oleh karenanya hati-hati, ya. Ini perkara bukan perkara ringan, menghukumi manusia. Yang bukan hak kita kasih haknya, yang punya hak kita rampas haknya, berikan kepada yang tidak berhak. Maka ini, kenapa sebab itu terjadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, bima nasu yaumal hisab. Karena lupa dengan namanya hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Ya, bahwasanya setiap kita tatkala kita berbuat dihitung oleh Allah, dihisab, dan keputusan kita juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kisah yang Allah sebutkan Nabi Daud bersalah kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah yang lain yang Allah sebutkan adalah tentang kisah Nabi Daud dan putranya Sulaiman alaihi wassalam. Dua-dua hamba Allah, nabinya Allah, sekaligus dua-duanya adalah seorang raja. Ketika Nabi Daud dan Sulaiman, Nabi Daud seorang cerdas, bijak, Sulaiman juga tidak kalah bijaknya. Apa kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 78? Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Kata Allah, dan ingatlah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai sebuah ladang. Fil harth, sebuah ladang. Ada masalah ladang tersebut. Kenapa ladang tersebut? Idh nafashat fihi ghanamul qaum. Tatkala ladang tersebut dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Ya. Wa kunna li hukmihim syahidin. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Jadi bagaimana kisahnya? Kisahnya ada seorang mengembalakan kambing. Ya. Dia mengembalakan kambing di sekitar areal orang lain. Tahu-tahu kambing-kambing tersebut masuk ke dalam kebun orang lain. Kemudian kebun tersebut dirusak, diinjak-injak, mungkin dimakan daun-daunnya, intinya dirusak oleh kambing-kambing tersebut. Akhirnya hal ini diangkat permasalahan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ya. Masalah apapun berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau qadhiban min arak, ya. Hati-hati, jangan kau ambil harta orang lain, atau jangan kau beri keputusan yang tidak benar, karena akan mengantarkanmu kepada neraka jahanam. Kau bersaksi palsu, kau bersumpah palsu, meskipun walau qadhiban min arak, meskipun hanya sepotong kayu siwak. Jangan sampai kita salah berhukum, jangan sampai kita bersumpah ini harta saya, ternyata bukan. Ancamannya neraka jahanam. Ini kebun didatangi oleh kambing-kambing, dirusak. Maka kemudian dua orang ini mengadu kepada Nabi Daud alaihissalam, bagaimana, apa yang harus mereka ambil, keputusannya bagaimana. Ya, akhirnya Nabi Daud alaihissalam memberi hukuman yang adil. Dia menilai kerusakan kebun tersebut berapa, kemudian dia menilai kambing-kambing tersebut berapa. Nah, kemudian kerusakan tersebut dibayar dengan kambing-kambing. Misalnya si A punya kebun, si B punya kambing. Kambing si B merusak kebun si A. Bagaimana keputusan yang diambil Nabi Daud alaihissalam? Caranya dihitunglah kerusakan yang dialami oleh si A, kebunnya kerusakannya berapa, totalnya berapa, dibayar dengan kambing si B. Maka kambing si B misalnya total kerusakan 100 ekor kambing. Sudah 100 ekor kambing dibayarkan kepada si A.
100 ekor kambing si B diambil, dibayarkan kepada si A. Itu keputusan yang adil. Ya benar, karena kerusakan harus diganti. Ini secara zahir benar, dan itu benar. Akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam punya keputusan yang lain. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafahamnaha Sulaiman. Kami memberikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Dan masing-masing kami berikan hukum dan ilmu, hikmah dan ilmu. Jadi Nabi Daud dikasih ilmu, Sulaiman dikasih ilmu. Keputusan Nabi Daud tidak salah. Allah tidak mengatakan salah. Tetapi Nabi Sulaiman lebih paham dalam masalah ini. Apakah keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan bahwasanya kambing-kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun. Pemilik kebun silakan menggembalakan kambing-kambing tersebut dan silakan memanfaatkan hasilnya. Kalau kambing-kambing tersebut punya susu, silakan diperah, nggak ada masalah. Kemudian jadi si A ngambil kambing-kambing si B untuk dirawat, dipelihara, dan hasilnya boleh diambil oleh si A. Adapun si B yang punya kambing, dia tugasnya memperbaiki kebun si A. Kebun yang A yang rusak diperbaiki oleh si B, dirawat sampai baik. Kalau kebun si A sudah baik, kambing-kambing dikembalikan kepada si B. Ini keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu lebih benar. Ya, lebih benar sehingga tidak merugikan dua belah pihak. Tidak merugikan dua belah pihak, ya. Subhanallah, ya. Wa fafahamna Sulaiman. Kata Allah, fafahamnaha Sulaiman. Kami jadikan Sulaiman lebih paham. Subhanallah, kita dapati banyak kasus bertanya kepada si A memberi keputusan bagus, kita bilang bagus. Subhanallah, top keputusannya. Ditanyakan lagi kepada si B yang lebih cerdas, yang lebih bijak, lebih melihat situasi dan kondisi, memberi keputusan lebih bagus lagi. Subhanallah. Kita tidak mengatakan si A salah dalam berhukum. Si A sudah benar, tapi ternyata keputusan si B lebih baik. Kenapa? Dia lebih bijak, dia pandangannya lebih jauh, dia lebih banyak pengalaman, dia melihat situasi dan kondisi. Ya, maka saya katakan dalam kasus ini pun demikian. Allah memuji keduanya. Wa kullan ataina hukman wa ilman. Kami berikan kepada dua-duanya, Daud sang ayah dan Sulaiman sang anak, diberikan kebijaksanaan, diberikan ilmu. Tetapi keputusan Daud sudah benar, namun keputusan Sulaiman alaihissalam lebih benar. Ini adalah bahwasanya terkadang anak lebih pintar daripada ayah, ya. Dan terkadang ya, sebagaimana dikatakan, terkadang junior bisa lebih benar dalam satu sisi daripada seniornya. Yang lebih muda terkadang lebih benar daripada yang lebih tua dalam satu sisi, ya. Sebagaimana dikatakan, yujad fin nahar ma la yujad fil bahar. Di sungai ada sesuatu yang tidak ada di lautan. Secara umum lautan lebih luas daripada sungai, tapi di sungai ada barang-barang yang tidak ada di lautan. Masing-masing saling menyayangi, saling menghormati. Baik. Ada kisah yang lain juga. Di situ juga ada masalah dihadapkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kisah ini ma'ruf, ya, sering disampaikan dalam ceramah-ceramah. Kita bacakan lagi, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari, kata Nabi SAW, Nabi bercerita, ya, tentang masa lalu, tentang masalah kisah Bani Israel, kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kata Nabi SAW, kana timro'atani ma'ahuma ibnahuma. Ada dua orang wanita, masing-masing bawa anaknya, masing-masing bawa putranya. Ja'a dhi'bu fadhahaba bibni ihdahuma. Tiba-tiba datang seekor serigala, kemudian memakan salah satu anak dari dua wanita tersebut. Faqalat li sahibatiha, innama dhahaba bibnik. Maka jadi anak perempuan muda, perempuan tua. Dua-duanya bawa anak. Tahu-tahu anak perempuan tua dimakan oleh serigala. Kemudian anak perempuan tua ini mengambil anak dari yang muda. Atau mungkin yang anak perempuan muda lagi pergi, anaknya diambil oleh yang perempuan tua. Kemudian dia berkata, sungguhnya anakmu dimakan oleh serigala. Wa qalatil ukhra, yang muda berkata, innama dhahaba bibnik. Yang dimakan oleh serigala anakmu, bukan anakku. Fatahakamata ila Daud alaihissalam. Maka keduanya wanita ini muda dan tua, sementara yang anak dipegang oleh wanita tua. Wanita tua yang ngambil daripada yang muda. Tapi anak yang gendong siapa? Yang gendong sekarang wanita yang lebih tua. Kedua-duanya pergi kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Daud alaihissalam memberi keputusan bahwasanya anak tersebut milik yang tua. Fakharajata ala Sulaiman alaihi wassalam. Fa akhbarata. Kemudian keduanya keluar ketemu dengan Nabi Sulaiman. Kedua mengabarkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana nih? Sulaiman alaihissalam berkata, ituni bisikin. Ambilkan pisau untukku. Asyukkuhu bainahuma. Aku akan belah anak ini menjadi dua
Separuh buat kamu yang tua, separuh buat kamu yang muda. Faqalat sughra, tiba-tiba ibu yang masih muda berkata, la taf'al, jangan kau lakukan. Yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau. Huwa ibnuha, sungguhnya ini anak bukan anak saya, ini anak yang tua tadi. Faqadha bihi li sughra, sementara yang tua diam aja. Melihat kondisi seperti ini, Nabi Sulaiman mengatakan, ini anak berarti bukan milikmu yang tua, ini anak milik perempuan yang muda. Baik, kita kembali lagi kisah ini. Jadi ada perempuan tua, perempuan muda. Anak-anaknya mungkin mereka sedang pergi kemana, anaknya diletakkan. Tahu-tahu anak yang perempuan tua dimakan oleh serigala. Akhirnya perempuan tua ini ngerampas anak dari perempuan muda. Kemudian mereka pun ribut, atau perempuan muda lagi pergi, diambil anaknya. Akhirnya perempuan muda tatkala pulang cari anaknya enggak ada, ternyata sedang digendong sama yang tua. Kemudian yang tua bilang, anakmu dimakan serigala. Kata yang muda, itu anakku, anakmu yang dimakan serigala. Akhirnya pergi ke Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam beri keputusan, anak ini milik yang tua. Kenapa? Nabi Daud tidak salah. Sekarang tidak ada bukti untuk menunjukkan ini anak milik siapa. Tidak seperti zaman dahulu. Tidak seperti zaman sekarang. Mungkin lihat DNA-nya, mungkin lihat golongan darahnya dan yang lainnya. Ya mungkin mereka mirip-mirip. Ya kemudian wajah mirip-mirip. Ya sehingga tidak ada bukti. Yang ada bukti cuma apa? Buktinya bahwasanya anak itu sedang digendong oleh wanita yang lebih tua. Ya. Dan kita punya kaidah ya bahwasanya ya al yakin la yazulu bisyak atau baqa'u makana ala makan. Ini kaidah fikih ya, dalam Islam juga ada. Hukum asalnya kalau seorang pegang barang itu barang dia berarti. Saya pegang minuman ini milik saya. Ada orang bilang itu milikmu, mana dalilnya? Ada stempel namanya atau apakah? Enggak ada dalilnya. Berarti ini asalnya hukum, ini air milik saya. Nah wanita itu tatkala datang, dia yang menggendong sang anak, wanita tua tersebut. Maka wajar jika kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan, dan itu keputusan yang benar. Sama-sama tidak punya bukti, tetapi anak berada di tangan yang tua, ya sudah berarti anak itu milik wanita yang lebih tua. Ini benar. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ditanya, Nabi Sulaiman juga tidak bisa membuktikan dengan bukti, nggak ada bukti. Tapi Nabi Sulaiman melihat dari sisi lain, dari indikasi yang lain, maka dia melihat dari mana yang sayang kepada anak ini. Maka dia bilang, ambilkan pisau, saya ingin belah dua. Tiba-tiba si kecil, anak yang wanita yang muda mengatakan, oh itu bukan anak saya, biar yang tua. Yang tua diam aja. Seandainya anak itu adalah milik anak perempuan yang tua, dia pasti mengatakan, ya udah enggak, buat kamu aja, enggak. Berarti apa? Menunjukkan wanita yang muda lebih sayang kepada daripada wanita yang lebih tua. Maka ini dijadikan dalil oleh Nabi Sulaiman bahwasanya ini anak yang tidak dimakan oleh serigala adalah anak wanita yang muda tersebut. Dan ini butuh kecerdasan bagi seorang yang memberi hukuman ya, memutuskan hukum. Contoh, ada suatu kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama yang bernama Iyas bin Muawiyah. Ada seorang laki-laki datang kepada Iyas bin Muawiyah dengan bawa seorang kawannya. Kemudian dia berkata kepada Iyas bin Muawiyah, sungguhnya kawanku ini, saya nitip barang sama dia, ya. Kemudian saya mau ambil, dia bilang saya tidak titip barang. Belum saya titip barang sama dia, dia bilang tidak ada, kau tidak titip barang sama saya. Dia mengingkari, wahai Iyas bin Muawiyah. Maka Iyas bin Muawiyah mengatakan, mana saksimu kalau kau titip barang sama dia? Dia bilang, saya tidak punya saksi. Saya cuma taruh barang di tempat dia, di rumah dia, kemudian saya pergi. Tidak ada saksi antara kami berdua. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, repot. Ya. Tidak ada bukti. Kalau nggak ada bukti berarti ya nggak bisa nuduh. Al-bayyin 'alal mudda'i, dalam syariat yang menuduh harus punya bukti. Sekarang dia menuduh bahwa orang dia ada sama orang. Mana buktinya? Kalau nggak punya bukti nggak bisa. Apakah ada tanda terima? Apakah ada saksi? Nggak ada. Hanya ngomongan. Sementara yang dituduh menolak. Wow. Ya. Al-bayyin 'alal mudda'i, ya. Wal yamin 'ala ma ankar. Kemudian akhirnya Iyas bin Muawiyah bertanya, fa ayyu syai'in fi dzalikal mawdi'? Tunggu dulu. Kok masih mungkin kau lupa? Ada tanda apa kau taruh barangmu di sana? Qala syajar, ada sebuah pohon di situ. Saya letakkan barang tersebut, titip sama dia di sebuah pohon. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, ulama ini berkata, intaliq ila dzalikal mawdi' wanzur asy-syajarah fala'alla Allah ta'ala yudhihu laka hunaka ma yatabayyan bihi haqquk. La'allaka dafanta malaka inda syajarah wa nasita fatatadzakkar idza ra'aita syajarah. Maka Iyas bin Muawiyah berkata, pergilah engkau ke pohon tersebut.
Mudah-mudahan kalau kau sudah lihat pohon tersebut, Allah akan menampakkan di mana kau taruh barang. Mungkin kau lupa, mungkin kau sudah benamkan di sekitar pohon tersebut. Pergi dulu ke sana tengok-tengok, mungkin baru kau ingat, mungkin kau lupa. Pergilah. Akhirnya orang yang menuntut tadi pergi. Kemudian yang temannya yang dituduh ingin pergi juga, selesai masalah. Kata dia, enggak, kau tunggu dulu di sini. Kau yang tertuduh tunggu sini. Tunggu aja biar temanmu cari dulu. Akhirnya temannya pun pergi. Iyas bin Muawiyah seorang hakim, dia sibuk-sibuk dengan pekerjaannya, mungkin ngurus surat-surat apa. Sudah agak lama kemudian dia tanya sama temannya tersebut yang lagi duduk nunggu. Kira-kira tuh si fulan sudah sampai belum ke sana? Dia tanya, si fulan sudah sampai belum? Kata dia, belum, tempatnya jauh. Subhanallah, berarti dia tahu. Ketahuan ketika dia jawab dengan spontan, belum, tempatnya jauh. Berarti ente tahu tempatnya. Ente tahu tempatnya. Akhirnya ketahuan, dan ini butuh kecerdasan, ya, kecerdikan dalam memberi keputusan hukum, ya. Dan banyak cerita seperti ini yang menunjukkan bagaimana cerdasnya para qudat, para qadhi yang mereka ahli dalam hal ini. Baik. Inilah kisah-kisah yang datang tentang Nabi Daud alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam meninggal dalam usia 100 tahun. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma khalaqallahu Adam masaha dhahrahu." Tatkala Allah menciptakan Adam, Allah mengusap punggungnya. Fasaqata min dhahri kullu nasamatin huwa khaliquha min dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Maka keluarlah seluruh ruh-ruh orang yang akan Allah ciptakan pada hari kiamat kelak. Seluruh Allah akan ciptakan sampai hari kiamat dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Itu keturunannya diperlihatkan. Wa ja'ala baina ainai kulli insanin minhum wabisan min nur. Dan Allah berikan di di setiap keturunannya dikasih cahaya di antara di wajahnya, ya, di antara kedua matanya. Tsumma aradhum ala Adam, kemudian Allah tampakkan kepada anak-anakmu seluruhnya, wahai Adam. Adam bertanya, "Man haula? Siapa mereka ya Allah?" Qala haula dzurriyyatuk. Ini adalah anak-anakmu, keturunanmu. Maka Nabi Adam lihat. Kemudian Nabi Adam mengatakan, ada satu orang wa bisu ma baina ainihi, yang cahaya yang ada di dahinya menakjubkan Adam. Adam berkata, "Man hadza? Ya Rabb, ini siapa ini anak cucuku ini, satu ini?" Qala hadza rajulun min akhiril umam min dzurriyyatik yuqal lahu Daud. Kata Allah, ini adalah salah satu cucumu nanti di akhir zaman, dipanggil namanya Daud. Rabbi kam ja'alta umrahu. Adam bertanya, ya Rabbku, engkau kasih dia umur berapa? Kata Allah, sittina sanah, 60 tahun. Qala i Rabbi, zidhu min umri arba'ina sanah. Kata Nabi Adam, ya Allah, ambillah dari umurku 40 tahun, kasihkan sama dia. Jadi Nabi Adam harusnya umur 1000, jadi 960. 40-nya dikasih bonus kepada Nabi Daud alaihissalam. Falamma qudiya umur Adam ja'ahu malakul maut. Tatkala Nabi Adam akan dicabut nyawanya, datanglah malaikat maut ingin cabut nyawanya. Maka Nabi Adam berkata, awalam yabqa min umri arba'una sana, wahai malaikat maut, kan umurku masih 40 tahun lagi, kenapa kau cabut nyawaku sekarang? Malaikat berkata, awalam tu'tiha ibnaka Daud, bukankah kau sudah kasih 40 tahunmu kepada cucumu Daud? Fajahada Adam fajahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari. Kata Nabi, demikianlah anak-anak keturunannya pun suka lupa mengingkari. Wa nusiya Adam fa nusiyat dzurriyyatu. Adam dibuat lupa, anak keturunannya pun lupa. Ya, Adam lupa sejak awal 960 tahun kemudian, ya lupa, wajar. Wa khatiya Adam fa khatiyat dzurriyyatuhu. Nabi Adam bersalah, wa khatiyat fa khatiyat dzurriyyatu. Anak-anak keturunan juga melakukan kesalahan. Jadi ini dalil menunjukkan Nabi Daud alaihissalam meninggal tatkala usia 100 tahun. Harusnya 60 tahun dapat bonus 40 tahun dari nenek moyangnya Nabi Adam alaihissalam. Adapun bagaimana meninggalnya Nabi Daud, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Nabi bersabda, "Kana Daud an-nabiyyu fihi ghairatun syadid." Adalah Nabi Daud adalah orang yang sangat pencemburu. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwabu falam yadkhul ala ahlihi ahadun hatta yarji. Kalau dia sudah keluar dari rumahnya, pintunya ditutup, pintu rumahnya. Tidak boleh seorang pun datang menemui istrinya. Dia sangat pencemburu. Qala fa kharaja dzata yaumin. Suatu hari dia keluar, wa ughliqat ad-dar, dan pintu rumah sudah dia tutup. Fa aqbalat imra'atuhu tattali'u ila ad-dar. Kemudian istrinya datang masuk ke dalam rumah. Fa idza rajulun qa'imun wasata ad-dar. Tiba-tiba ada seorang lelaki di tengah rumah, dalam rumah. Fa qalat liman fil bait, min aina dakhala hadzal rajul ad-dar? Maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di rumah,
Orang ini bagaimana bisa masuk dalam rumah? Wadar mughlaq, sementara rumah ditutup, bagaimana bisa masuk? Ditanya, kenapa kau bisa masuk? Wallahi la tuftadahanna bi Daud. Demi Allah kau akan dipermalukan oleh Daud alaihissalam. Jadi Daud datang, Daud alaihissalam kuat. Bisa bunuh engkau, masuk ke rumah sembarangan. Faja'a Daud, maka Daud alaihissalam datang masuk ke rumahnya. Fa idza rajul qa'imun wasatad dar. Tiba-tiba lelaki tersebut berdiri di tengah rumah. Faqala lahu Daud bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala ana alladhi la ahabul muluka. Aku adalah orang yang tidak pernah takut kepada para raja. Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja. Wala yamtani minnil hujjabu, dan para pengawal tidak bisa mengalahkan aku. Faqala Daud, anta wallahi idzan malakul maut. Kalau gitu kau adalah malaikat maut. Marhaban bi amrillah, kata Nabi Daud alaihissalam, selamat datang engkau wahai malaikat maut dengan perintah Allah. Faramala Daud makanahu haitsu qubidat ruhu hatta faraga min sya'nihi wa talat alaihi syamsu faqala Sulaiman. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam menyiapkan tempatnya, kemudian dia pun dicabut ruhnya, tatkala selesai urusannya, kemudian terbit matahari. Sebelum terbit matahari dia sudah dicabut nyawanya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, "Adhilli ala Daud, wahai burung-burung, berkumpullah dan kemudian belilah naungilah Nabi Daud alaihissalam. Fa adhallat alaihi tayr hatta adlamat alaihimul ard." Maka burung-burung banyak sekali berkumpul sampai gelap, seakan-akan gelap tatkala itu karena cahaya matahari terhalangi dengan banyaknya burung atas perintah Nabi Sulaiman. Faqala laha Sulaiman ikbidhi janahan. Kata Nabi Sulaiman, "Hai burung-burung, tempelkanlah sayap-sayap kalian." Jadi inilah kisah kemudian meninggalnya Nabi Daud alaihissalam, seorang nabi yang sangat mulia, yang rajin beribadah dan sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Taib, di akhir penghujung kisah Nabi Daud alaihissalam, saya ingin menyampaikan sebagaimana kebiasaan kita, bagaimana kisah Nabi Daud alaihissalam versi perjanjian lama. Karena semua kisah-kisah Nabi perjanjian lama, kecuali Nabi Isa alaihissalam dalam Injil perjanjian baru. Taib, adapun dalam perjanjian lama banyak hal-hal kemungkaran yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Allah alam, mereka orang Yahudi tidak menganggap Nabi Daud sebagai seorang nabi. Kalau kita, Nabi Daud seorang nabi, diberi kitab suci, wa ataina Dawuda zabura. Kata Allah, kami berikan kepada Daud zabur, yaitu kitab suci. Adapun mereka mengatakan Nabi Daud menulis mazmur, yaitu Nabi Daud bukan dapat kitab suci, sehingga dia bukan seorang nabi, seorang raja yang hebat. Nabi Daud seorang raja yang hebat. Adapun perbedaan antara perjanjian lama dengan Al-Quran, sebelum kita bicara tentang Daud, kita bicara tentang Talut. Talut kalau dalam Al-Quran Allah puji, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kata Allah, Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, sungguhnya Talut telah dipilih oleh Allah untuk kalian sebagai raja, sebagaimana kita ceritakan pada pertemuan yang lalu. Dan Allah telah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmu dan kekuatan. Jadi Allah memuji Talut. Kemudian waktu Talut melewati sungai, dia mengatakan, Inna Allah mubatalikum binahar, sungguhnya Allah telah menguji kalian. Faman syariba minhu falaysa minni, barang siapa minum dari sungai tersebut, dia tidak bukan dari golonganku. Kemudian tatkala mereka berperang, mereka berdoa kepada Allah. Intinya Talut adalah seorang yang soleh. Tetapi dalam perjanjian lama, Talut namanya Saul. Saul ini ternyata raja yang tidak benar. Kalau dalam perjanjian lama, Allah pilih dia, setelah itu Allah menyesal. Dalam perjanjian lama disebut Allah menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Allah menyesal. Dan ini Tuhan yang mereka menyesal. Kalau kita dalam versi kita, Allah tidak mungkin menyesal karena semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Menyesal itu apa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, maka timbul penyesalan. Dalam kitab perjanjian lama, Allah menyesal karena menjadikan Saul atau Talut menjadi raja. Kenapa? Ternyata dia tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Intinya terbunuhlah Jalut atau disebut Goliat dalam versi mereka. Akhirnya dia tertarik jadi Daud. Daud akhirnya diangkat menjadi pengawalnya. Daud jadi pengawalnya. Kemudian Daud ternyata hebat, setiap perang menang-menang. Akhirnya orang-orang Bani Israel sayang kepada Daud. Akhirnya Saul atau Talut ini cemburu kepada Daud. Hasad, berapa kali dia ingin bunuh Daud. Ini kalau Talut versi perjanjian lama, orang raja yang hasad, yang melanggar perintah Allah, yang hasad, ingin bunuh Nabi Daud dan yang lain-lainnya. Adapun Talut dalam Islam, Masya Allah, laki yang soleh,
yang tawakal kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah, yang dia dengan pengikutnya berkata betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan dia ilmu dan kekuatan. Intinya berbeda antara Talut versi kita dengan Talut versi mereka. Adapun Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud melakukan sebagian kemungkaran dalam perjanjian lama. Di antaranya Nabi Daud pernah joget-joget hingga tersingkap auratnya. Saya bacakan dalam perjanjian lama ya, dalam kitab Samuel 2 atau surat Samuel 2 bagian 6 ayat 14 sampai 22. Intinya disebutkan dalam perjanjian lama. Perjanjian lama ini Taurat ya, Taurat cuma dinamakan perjanjian lama. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Menari-nari. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel merangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Jadi Daud membawa tabut kemudian berjoget-joget dengan sekuat tenaga, berjoget menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Kemudian ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Michal, anak perempuan Saul. Saul ini sang raja atau Talut punya anak namanya Michal. Dia lihat Daud joget-joget, dia menyenguk dari jendela, dia lihat Daud joget-joget. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Michal waktu lihat Daud joget-joget, loncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, dia memandang rendah Daud. Kenapa loncatnya seperti itu? Kenapa dia memandang Daud rendah? Daud sedang joget-joget, loncat-loncat dipandang rendah. Disebutkan dalam ayat-ayat berikutnya. Ketika Daud masuk ketemu dengan Michal binti Saul, dia berkata, betapa raja orang Israel, dia mencela Daud, dia berkata, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi Michal lihat dia joget-joget sampai badannya, auratnya terbuka. Sampai dia mengatakan, ini gimana rajanya orang Israel Daud ternyata joget-joget sampai menelanjangi dirinya. Ini versi perjanjian lama. Adapun kalau kita dalam Islam, Nabi Daud tidak begitu. Nabi Daud orang yang rajin puasa, rajin sholat malam, bukan orang yang suka joget-joget sampai tersingkap auratnya. Yang kedua, Daud bengis dalam versi perjanjian lama. Jadi disebutkan Saul, Talut ini akhirnya menikahkan putrinya dengan Daud. Tapi dia kasih syarat, kau mau kasih menikah sama putriku, wahai Daud, kau harus ambil kulit burungnya, kulit zakarnya orang-orang Palestina, potong dan bawa ke sini. Akhirnya Daud ingin menikah dengan putrinya Saul, maka dia pun berperang, dia pergi menuju Palestina. Jadi Daud sering memerangi orang-orang Palestina. Bani Israel memerangi orang Palestina. Jadi Kan'aniyun. Maka dia pun berangkat, dia berperang, dia 200 orang ya. Dia bunuh 200 orang dari Palestina, kemudian dia ambilin kulit burungnya, kulit zakarnya dikumpulin 200 untuk jadi mahar, mas kawin. Ini tersebut dalam Samuel 1 18 sampai 18 Samuel 1 18 ayat 27. Saya bacakan, tetapi Daud sudah bersiap, ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Palestina itu 200 orang serta membawa kulit khatan mereka, itu kulit yang sudah disunat diambil. Dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka lah semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Michal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Jadi nikahkanlah. Jadi dia akhirnya menjadi menantunya Saul atau Talut. Dalam perjanjian lama tidak ada perang disebut antara Nabi Daud dengan Palestina dengan perang agama ya. Adapun Islam tidak, Islam berperang. Waqad ukhrijna min diyarin wa abna, kita telah diusir, kemudian terjadi peperangan. Tatkala berperang kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, dengan izin Allah. Kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok besar. Mereka berdoa, Afrik alaina sabra, ya Allah turunkanlah kesabaran, curahkanlah kesabaran bagi kami. Ini menunjukkan mereka berjuang, berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita baca perjanjian lama, perang hanya Bani Israel melawan Palestina, beda suku, perang. Kemudian ada kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau dalam Islam secara umum benar antara Islam dengan perjanjian lama, Daud membunuh Jalut, kalau mereka sebut dengan Goliat. Dan itu sama disebutkan dalam Samuel 1 17 bagian 17 ayat 40 sampai 51, Daudlah yang membunuh Jalut atau membunuh Goliat. Sementara di Samuel 2
bagian 21. Ayat 19 disebutkan bahwa yang bunuh Goliat ada Elhanan. Dan ini kesalahan fatal dalam perjanjian lama. Saya bacakan teks ayatnya. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Palestina di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang God itu, yang gagang tombaknya seperti pisau tukang tenun. Ya, jadi yang membunuh Goliat dalam Samuel 2 ternyata adalah Elhanan, dan ini salah. Yang benar bahwasanya yang membunuh adalah Daud. Kemudian dalam ayat yang lain dalam Tawarikh 1:20 ayat 5 maka disebutkan yang dibunuh oleh Elhanan adalah bukan Goliat tetapi saudaranya Goliat yang bernama Lahmi. Intinya ini kesalahan dalam perjanjian lama. Kalau kitab suci tidak mungkin ada kesalahan begini, kontradiktif begini. Ya, namun ini terjadi dan ini sampai sekarang belum terhapuskan, belum direvisi oleh mereka. Kemudian juga dalam perjanjian lama tidak disebutkan bagaimana mukjizat Nabi Daud yang memudahkan kalau pegang besi maka jadi lunak seperti lilin atau seperti tanah liat. Kata Allah, wa alanna lahul hadid. Kami membuat besi menjadi lunak bagi Nabi Daud. Kalau dipegang jadi lunak. Ini tidak ada dalam perjanjian lama. Mukjizat ini enggak ada. Dan banyak mukjizat Nabi tidak disebut dalam perjanjian lama. Seperti Nabi Isa alaihissalam ngomong masih kecil, bicara masih kecil, tidak ada dalam perjanjian lama. Tidak ada dalam kitab Al-Muqaddas. Dalam perjanjian baru enggak ada. Tapi contohnya Nabi Daud kalau pegang besi jadi lembut, ini tidak ada dalam perjanjian lama. Dan juga Allah menyuruh Nabi Daud untuk buat baju perang. Ini pun tidak ada dalam perjanjian lama. Tapi disebutkan dalam perjanjian lama, Nabi Daud punya banyak besi. Dan sangat banyak. Saya bacakan. Jadi dia bukan mengolah besi, tapi dia punya besi yang banyak. Di antaranya dalam Tawarikh 1 bagian 22 ayat 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Dia punya tembaga banyak, punya besi banyak. Intinya berbeda antara perjanjian lama dengan Al-Quran. Kemudian di antara dalam perjanjian lama, Nabi Daud main kecapi. Ya. Kalau dalam Islam, Nabi Daud bertasbih, sholat, bertasbih kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, suaranya indah. Tapi kalau dalam perjanjian lama, yang indah bukan suaranya Daud, tapi kecapinya, main kecapinya. Ya. Dalam Samuel 1, bagian 16 ayat 20-23, sebab itu Saul, yaitu Talut, menyuruh orang kepada Isai mengatakan, Isai ini orang tuanya Daud, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang ada yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi kalau Saul diganggu oleh roh jahat, dia suruh datangkan Daud untuk main kecapi. Ya, main kecapi. Supaya musik-musik tadi menghilangkan roh jahat. Ini versi perjanjian lama. Dalam Islam tidaklah, Nabi Daud tidak main musik. Nabi Daud sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling parah adalah kesalahan yang berikutnya dalam perjanjian lama, ternyata Nabi Daud berzina. Saya bacakan ya. Dalam Samuel 2 ayat bagian 11 ayat 2 sampai 4. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotah istana, itu di bagian pelataran atas istana. Tampak kepadanya dari atas sotah itu, dari atap istana, ya, seorang perempuan sedang mandi. Jadi Nabi Daud, tiba-tiba lihat perempuan mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Harusnya Nabi Daud tundukkan pandangan, malah ngelihat terus. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria. Ini istri orang rupanya. Batsheba ini ternyata istrinya orang namanya Uria, orang Het. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, panggil perempuan itu ke sini. Lalu Daud tidur dengan dia, dizinai oleh Daud istrinya orang. Waliyadzubillah, enggak mungkin Nabi Daud melakukan demikian. Perempuan itu baru saja selesai dari kenajisannya, itu baru selesai haid. Selesai haid, kemudian digauli oleh Nabi Daud, kemudian dia pulang ke rumahnya. Lihat, ini Nabi Daud ngintip orang, sudah ngelihat cewek, kemudian berzina dengan istri orang. Apa yang terjadi akibat zina tersebut? Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Perempuan itu mengandung, ternyata hamil dari perbuatan Daud. Dia titip orang, kasih tahu sama Daud bahwasanya saya mengandung. Lalu Daud mengatakan kepada orang tersebut, suruh Uria suaminya datang kepadaku. Maka tatkala ternyata suaminya ini adalah seorang pejuang. Ya, intinya saya bacakan secara singkat saja kalau waktu tidak cukup. Ya, intinya Nabi Daud
akhirnya menjamu suaminya, dikasih makan dan yang lainnya ya. Eh, Akhirnya Nabi Daud supaya bisa menikahi wanita ini, Nabi Daud suruh suaminya perang. Kirim suaminya untuk perang paling depan karena lawan musuh yang berbahaya. Akhirnya suaminya perang mati. Akhirnya Nabi Daud setelah suaminya mati, kemudian Nabi Daud menikah dengan wanita ini. Ini suatu kekejian bagaimana Nabi Daud berbuat nakal ya, kemudian menzinai istri orang, kemudian suaminya disuruh perang supaya mati, kemudian istrinya diambil ya. Dan seterusnya. Saya tidak ingin baca karena mengerikan kita. Tapi intinya ini semua adalah kedustaan atas Nabi Daud alaihissalam. Kalau kita orang Islam menganggap bahwa Nabi Daud tidaklah demikian. Nabi Daud adalah seorang yang mulia. Nabi Daud adalah seorang yang mulia, seorang yang saleh, rajin ibadah, rajin berpuasa, bekerja dengan tangannya sendiri, tidak menzalimi orang ya, dan yang lain-lainnya. Tentunya ini membuat kita semakin beriman kepada Islam. Barang siapa yang bandingkan antara nabi-nabi versi Islam dengan nabi-nabi versi Alkitabul Muqaddas atau Bible, tentu dia dapati perbedaan yang sangat mencolok bagaimana pengagungan Islam terhadap para nabi. Adapun orang-orang Nabi Daud dan nabi-nabi yang lainnya sering terhina dalam perjanjian lama. Semoga Allah mewafatkan kita di atas keimanan dan ketakwaan, dan semoga kita senantiasa berada di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.